Halo Sobat Nusa, kita kembali lagi nih ke Nusa On Podcast episode ke-6. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang gak kalah keren, bertemakan Alumni Stories in Clinical Field. Kita bakalan ngobrol bareng sama alumni Ilmu Gizi Unsud yang sudah bekerja di bidang gizi klinis. Sebelumnya perkenalkan, aku Aisyah dari Infocom Himagi sebagai host dalam podcast episode kali ini. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama bintang tamu hari ini. Silakan Kak Mufli, bisa perkenalan dulu nih Kak. Nama aku Muflihatus Syarifah dan sekarang bekerja di rumah sakit swasta di Kabupaten Wonosobo. Mungkin itu ya. Halo Kak Mufli, gimana nih kabarnya hari ini? Halo, alhamdulillah sehat bahagia. Alhamdulillah. Aisyah gimana kabarnya Bahagia ya Aisyah? Kak. Alhamdulillah sehat, bahagia juga insya Allah. Iya, menyambut 2023 ya. Oke, mungkin kita bisa langsung nih ya Kak sharing-sharing tentang gizi klinis. Boleh. Kita ada susun beberapa list pertanyaan nih yang mau kita tanyain, kita sharing-sharingin ke kakak. Yang pertama mungkin ya, di mana sih kita bisa dapat info lowongan pekerjaan khususnya buat gizi klinis nih? Dari pengalaman kakak, gimana sih Kak? Nah, kalau berdasarkan pengalaman aku pribadi, kalau aku itu memang dari dulu selama masih kuliah itu sering follow di sosial media. Jadi akun Instagramnya rumah sakit gitu aku follow semua. Jadi nanti kalau misalkan ada rekrutmen itu kita bisa tahu dari situ. Terus yang kedua itu memang dari relasi gitu. Maksudnya kita punya teman-teman seangkatan atau kita punya kakak kelas dan lainnya biasanya pada share informasi lowongan kerja. Nah, untuk yang ketiga itu mungkin bisa juga melalui LinkedIn kayak gitu. Tapi kalau pengalaman pribadi aku untuk mendapatkan pekerjaan yang saat ini ya melalui sosial media itu, gitu ya. Oke, berarti tips yang pertama tadi nih follow IG-nya RS gitu ya. Bener banget. Karena itu paling banyak mungkin infonya di situ gitu ya Kak. Informasi yang paling cepat biasanya kan dari situ. Paling cepat. Nah, terus mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, di rumah sakit nih kakak sebagai ahli gizi, kira-kira perannya atau kerjanya ngapain aja sih Kak? Boleh diceritain gak nih? Oke, jadi kalau misalkan di rumah sakit sendiri, untuk peran ahli gizi itu memang melingkup 4 hal ya. Ada asuhan gizi untuk rawat inap, terus habis itu ada asuhan gizi rawat jalan, ada penyelenggaraan makannya, dan juga yang keempat adalah kegiatan penelitian, kayak gitu. Nah, untuk asuhan gizi rawat inap, itu kita memang lebih ke NCP ya, penerapan NCP dari mulai asesmen, kemudian diagnosa intervensi, sampai monefnya, kayak gitu. Dan di proses asuhannya sendiri kita tidak bekerja sendirian, tentunya kita melakukan kolaborasi dengan profesional kesehatan yang lainnya kayak gitu. Terus kalau di rawat jalan itu sama, sebetulnya prosesnya sama, cuman kalau di rawat jalan itu cuma kalau ada konsulan dari dokter gitu. Jadi kalau untuk asuhan gizi rawat jalan itu biasanya kita memberikan asuhan kalau ada permintaan atau ada rujukan dari dokter spesialis kayak gitu. Nah, tapi juga tergantung kebijakan rumah sakitnya. Beberapa rumah sakit ada yang emang ahli gizinya standby gitu di poli gizi kayak gitu. Kalau di rumah sakitku sendiri itu hanya kalau ada konsulan aja gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada penyelenggaraan makan, karena itu adalah inti dari ahli gizi klinis ya. Dia ikut dalam proses penyelenggaraan makan di rumah sakit, sama yang terakhir itu melakukan penelitian dan pengembangan gizi kayak gitu. Itu gambarannya ya. Oke, berarti secara umum tadi ada 4 peran ya. Nah, di rumah sakit itu satu orang itu cuma bisa dapat peran atau nanti bisa ngejalanin keempat peran itu ya? Ya, kalau untuk terkhusus di rumah sakit yang sekarang aku bekerja, itu kita ada penanggung jawabnya masing-masing. Jadi ada ahli gizi penanggung jawab asuhan gizi, ada ahli gizi penanggung jawab produksi gitu. Nah, kalau yang asuhan gizi itu dia fokus untuk asuhan gizi di rawat inap kayak gitu. Kalau yang di produksi itu fokus di penyelenggaraan makan. Dia nanti supervisi untuk tenaga pengolah, kemudian tenaga pramusaji kayak gitu. Selain itu juga kalau
ada asuhan gizi rawat jalan itu biasanya dipegang sama ahli gizi produksi kayak gitu. Kalau kebetulan kan pas pertama aku masuk itu jadi ahli gizi asuhan yang penanggung jawab asuhan gizi rawat inap. Terus sekarang ini lagi rolling di ahli gizi produksi kayak gitu. Oh gitu. Kalau rollingnya sendiri itu per berapa ini ya Mbak? Per berapa waktu? Kalau itu sesuai kebijakan dari kepala unitnya sih. Dari jadi waktunya tidak bisa kita tebak. Oh gitu, oke, baik. Nah, tiap karir itu kan pasti ada ya sisi plusnya, sisi minusnya gitu di tiap karir, secara respectfully gitu ya. Nah, dari pengalaman kamu Fli nih, ada gak sih suka dukanya jadi ahli gizi selama di rumah sakit? Ada dong pasti ya. Sukanya dulu ya. Kalau sukanya itu karena seneng sih sebetulnya, lebih ke bahagia, bangga aja sih. Maksudnya kita bisa beneran menjadi seorang ahli gizi di rumah sakit.